Selamat datang di channel Kinawi Krama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 tanda orang yang bertulang wangi menurut beberapa kepercayaan spiritual. Saya sarankan untuk menyimaknya sampai selesai agar tidak terjadi kebingungan dan bahkan berujung pada kesalahpahaman. Pertama, mudah sakit namun juga mudah sembuh. Dalam beberapa tradisi, orang yang bertulang wangi diyakini memiliki energi penyembuhan yang kuat. Mereka mungkin rentan terhadap penyakit karena menyerap energi negatif, tetapi mereka juga cepat pulih karena kemampuan penyembuhan alami yang dimiliki. Contohnya, seseorang yang sering merasa lelah dan jatuh sakit setelah berada di lingkungan yang penuh stres, mungkin lebih cepat pulih ketika mereka kembali ke lingkungan yang damai dan positif. Hal ini mencerminkan bahwa selain dari kondisi fisik, keseimbangan emosional, dan spiritual memainkan peran penting dalam proses penyembuhan mereka. Kutipan dari tradisi Ayurveda, menekankan bahwa orang dengan energi prana yang kuat dapat mengalami gangguan fisik akibat ketidakseimbangan energi, tetapi prana mereka juga memfasilitasi pemulihan yang cepat. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan energi dalam tubuh untuk kesehatan optimal. Petua kuno mengatakan, orang yang selalu bersih hatinya meskipun tubuhnya rapuh, cepat sembuh karena kekuatan batin. Hal ini menegaskan bahwa kemurnian hati dan ketenangan batin dapat membantu seseorang pulih lebih cepat dari penyakit fisik. Sebagai contoh praktis, meditasi dan praktik pernapasan yang meningkatkan prana bisa menjadi cara efektif untuk mempercepat pemulihan bagi mereka yang sering sakit. Kedua, memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap dunia gaib. Legenda-legenda kuno sering menggambarkan orang-orang yang bertulang wangi sebagai orang yang memiliki mata batin yang terbuka, memungkinkan mereka untuk melihat dan merasakan energi-energi halus di sekitar mereka. Dalam kepercayaan Bali, mereka yang memiliki mata ketiga yang terbuka bisa melihat makhluk halus dan roh leluhur. Contoh praktis dari sensitivitas ini adalah ketika seseorang merasa adanya kehadiran yang tidak terlihat, namun terasa di suatu tempat, seperti merasakan suasana yang berbeda di suatu ruangan tanpa alasan yang jelas. Petua mengatakan, mereka yang peka terhadap alam lain adalah jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Hal ini menyoroti peran mereka sebagai penghubung antara dunia material dan dunia gaib, mampu membawa pengetahuan dan pesan dari dimensi lain ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memiliki daya tarik yang luar biasa. Orang yang bertulang wangi seringkali memiliki karisma alami yang menarik perhatian orang lain. Ini mungkin karena kehadiran mereka yang memancarkan kepercayaan diri, kebijaksanaan, dan kebaikan. Misalnya, dalam pertemuan sosial atau acara penting, orang yang bertulang wangi cenderung menjadi pusat perhatian tanpa berusaha keras, karena aura positif yang mereka pancarkan. Dalam ilmu Feng Shui, seseorang dengan energi Ji yang harmonis memancarkan energi positif yang menarik orang lain. Petua kuno mengatakan, karisma adalah cerminan dari jiwa yang murni dan niat yang baik. Hal ini menegaskan bahwa daya tarik yang sejati berasal dari kepribadian yang tulus dan niat yang baik, bukan hanya dari penampilan luar atau keterampilan berbicara semata. Contohnya adalah seorang pemimpin yang dicintai oleh banyak orang karena ketulusan hatinya dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Kelima, tampak gagah dan berwibawa. Dalam banyak kisah epik dan mitos, tokoh-tokoh yang dihormati dan dianggap bertulang wangi sering digambarkan dengan pakaian yang megah dan sikap yang kokoh, menunjukkan keberanian dan kebijakan mereka. Sebagai contoh, dalam budaya Jepang,
Ajaran samurai menekankan bahwa kehormatan dan kebijakan membuat seorang samurai tampak lebih gagah dan berwibawa. Pada zaman itu seorang samurai yang memiliki keberanian dan keadilan dalam hatinya akan dilihat sebagai contoh yang patut diikuti. Petuah yang diwariskan, kewibawaan sejati lahir dari keteguhan hati dan ketulusan niat, mencerminkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari fisik atau penampilan luar, tetapi lebih pada integritas dan moralitas seseorang. Seorang yang bertulang wangi dapat memancarkan aura gagah dan berwibawa melalui sikap yang teguh dan tulus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memberikan inspirasi dan teladan bagi orang lain. Keenam, kehadirannya selalu dinanti. Orang yang bertulang wangi seringkali menjadi pusat perhatian dalam masyarakat mereka. Mereka disambut dengan sukacita dan rasa hormat dimanapun mereka pergi, karena reputasi mereka yang kuat dan pengaruh yang positif. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa orang yang memiliki wahyu atau berkat ilahi selalu dirindukan kehadirannya, karena membawa berkah bagi banyak orang. Petuah yang diwariskan, kehadirannya adalah penyejuk hati dan penenang jiwa bagi yang gelisah, menekankan bahwa kehadiran seseorang yang bertulang wangi dapat memberikan ketenangan dan harapan bagi mereka yang merasa cemas atau bimbang. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peran mereka dalam memberikan inspirasi dan dukungan moral kepada masyarakat sekitarnya, sehingga kehadiran mereka selalu dinantikan dan dihargai. Ketujuh, dia adalah pemecah masalah. Dalam banyak cerita rakyat, orang yang bertulang wangi adalah tokoh yang diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks, dan membawa kedamaian serta keadilan ke dalam komunitas mereka. Seperti dalam banyak kisah legenda, mereka seringkali dipanggil ketika ada konflik atau krisis yang membutuhkan penyelesaian yang bijaksana. Contoh dari budaya Tiongkok, dalam filsafat Cina seorang yang memiliki de atau kebajikan dihargai karena kemampuannya menyelesaikan masalah dengan bijaksana tanpa mengorbankan keadilan atau kebaikan. Petuah yang diwariskan, penyelesaian masalah sejati tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mencegah percikan yang berikutnya, menggambarkan bahwa penyelesaian masalah yang sejati tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu mencegah munculnya masalah baru dengan pendekatan yang holistik dan bijaksana. Ini menunjukkan bahwa peran pemecah masalah yang dimiliki oleh seseorang yang bertulang wangi tidak hanya memperbaiki situasi yang ada, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih baik. Kedelapan, memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Orang yang bertulang wangi seringkali dipandang sebagai penasihat yang bijaksana dan dipercaya, karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, keadilan, dan makna hidup. Seperti yang diajarkan dalam Tao Te Ching oleh Lao Tzu, kebijaksanaan sejati datang dari pemahaman yang mendalam akan tahu atau jalan hidup yang benar. Petuah yang diwariskan, kebijaksanaan adalah hasil dari merenung dan memahami hakikat kehidupan, menggambarkan bahwa kebijakan yang sejati tidak hanya berasal dari pengetahuan atau pengalaman semata, tetapi juga dari refleksi yang dalam tentang makna dan tujuan hidup. Contoh praktisnya adalah ketika seseorang menghadapi dilema moral atau keputusan penting dalam hidup, kebijaksanaan yang mendalam dapat membimbing mereka untuk membuat pilihan yang tepat dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang yang bertulang wangi bukan hanya membuat mereka bijaksana dalam tindakan, tetapi juga memberikan inspirasi dan arahan bagi orang lain dalam mencari makna dan arah hidup mereka. Kesembilan, mempunyai rasa empati yang besar. Orang yang bertulang wangi dipercaya memiliki kemampuan empati yang kuat, mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan lebih dalam. Seperti yang diajarkan dalam ajaran Buddha, metta atau cinta kasih adalah kualitas yang harus dimiliki oleh semua makhluk. Petuah yang diwariskan, empati adalah kunci untuk membuka hati dan memahami penderitaan orang lain, menggarisbawahi pentingnya empati dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan dalam membantu mereka yang membutuhkan dukungan.
Dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang bertulang wangi mungkin dengan mudah merasa terhubung dengan perasaan dan pengalaman orang lain, dan secara alami ingin membantu mereka melewati kesulitan atau penderitaan yang mereka hadapi. Contoh praktisnya adalah, ketika seseorang menyediakan dukungan moral atau bantuan praktis kepada teman atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan, menunjukkan perhatian dan empati yang tulus dalam membantu mereka melalui masa sulit tersebut. Ini menegaskan bahwa rasa empati yang dimiliki oleh seseorang yang bertulang wangi tidak hanya membuat mereka lebih peduli terhadap keadaan orang lain, tetapi juga membantu menciptakan hubungan yang lebih dalam dan saling mendukung dalam masyarakat. Ke-10 menciptakan perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Orang yang bertulang wangi diyakini memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan menggerakkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Seperti yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Petua kuno menekankan perubahan positif dimulai dari tindakan kecil yang tulus dan konsisten. Menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain, bahkan melalui tindakan sederhana sehari-hari. Dalam keseharian seseorang yang bertulang wangi mungkin menjadi contoh yang menginspirasi bagi orang lain, melalui sikap dan tindakan mereka yang baik dan bertanggung jawab. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan sosial menjadi mentor, atau memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam masyarakat dan dunia di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang positif, dan melalui tindakan kecil yang tulus dan konsisten mereka dapat menciptakan dampak yang besar dalam kehidupan orang lain, dan membawa perubahan yang positif dalam masyarakat dan dunia. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.